Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, coba buka dulu kolom deskripsi di bawah video ini, ya. Semua materi yang akan saya jelaskan sudah tercatat lengkap di sana, jadi kalian bisa sambil menyimak dan membaca. Sudah siap? Yuk kita mulai. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Setelah memahami apa itu bilangan bulat, kita akan lanjut ke dua hal penting. A. Bilangan bulat positif dan negatif. B. Mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Yuk kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan bilangan bulat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Tapi, jangan bayangkan dulu angka-angka rumit, ya, karena bilangan bulat itu dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Mengenal bilangan bulat? Coba kalian ingat, ketika kita bicara tentang suhu, misalnya di dalam freezer, atau saat musim dingin di negara lain, kadang-kadang suhunya di bawah 0. Nah, suhu seperti minus 5 derajat Celcius atau minus 17 derajat Celcius itu adalah contoh bilangan bulat negatif. Sebaliknya kalau suhu di tempat panas seperti Tunisia bisa sampai 50 derajat Celcius, itu bilangan positif. Jadi, bilangan bulat itu mencakup bilangan positif misalnya 5, 20, 100, 0, 0. Bilangan negatif misalnya minus 4, minus 10, minus 20. Membandingkan dan mengurutkan. Sekarang, kita belajar mengurutkan bilangan bulat dari yang terkecil ke terbesar, atau sebaliknya. Contoh paling gampang adalah saat kita membaca suhu dari beberapa kota di dunia. Yakutsk, minus 46 derajat Celcius. Winnipeg, minus 16 derajat Celcius. Nawaeb, 30 derajat Celcius. Tunisia, 50 derajat Celcius. Kalau kita urutkan dari yang paling dingin ke paling panas, maka minus 46 derajat Celcius, minus 16 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, 50 derajat Celcius. Ini bisa kalian gambar juga di garis bilangan. Nah, ini bukan hanya matematika, ini juga literasi, karena kalian membaca informasi dari teks dan mengolahnya. Contoh soal, panjang sungai. Kita lihat lagi soal tentang sungai, ya. Di Indonesia ada beberapa sungai besar. Sungai Kapuas sama dengan 1143 km. Sungai Mahakam sama dengan lebih pendek 223 km dari Kapuas. Sungai Batanghari sama dengan 800 km. Sungai Bengawan Solo sama dengan 500 km. Nah, dari informasi ini kita bisa hitung. Mahakam sama dengan 1,143 sampai 223 sama dengan 920 km. Sekarang kita punya data lengkap. Kapuas sama dengan 1143 km. Mahakam sama dengan 920 km. Batanghari sama dengan 800 km. Bengawan Solo sama dengan 500 km. Kalau kalian disuruh mengurutkan dari yang terpendek ke terpanjang, urutannya jadi Bengawan Solo, Batanghari, Mahakam, Kapuas. Mengapa ini penting di kehidupan nyata? Kalian mungkin bertanya, Bu Guru, kenapa kita harus bisa mengurutkan angka kayak gini? Jawabannya, karena di dunia nyata, kita sering harus membaca informasi dari teks lalu mengolah angka-angka itu. Menyusun data panjang rute perjalanan, menentukan suhu ruangan yang nyaman, membandingkan harga barang, mengatur pengeluaran uang, semuanya butuh kemampuan literasi, membaca dan memahami informasi, dan numerasi, mengolah dan membandingkan angka. Kesimpulan guru, hari ini kita belajar, apa itu bilangan bulat, positif dan negatif, cara membandingkan dan mengurutkan bilangan, cara membaca data dari teks, lalu menghitung, bagaimana semua ini berguna dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, matematika itu bukan cuma soal angka, tapi juga soal memahami dunia di sekitar kita. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Pada pertemuan berikutnya, kita akan lanjutkan pembahasan tentang bilangan bulat positif dan negatif. Jadi, jangan lupa dipelajari kembali materi hari ini, ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.